wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Alhamdulillah, embun pagi Islam memberi solusi di tanggal 22 Februari tadi ya. 2023 hadir kembali di tengah-tengah kita ya. Guru kita semua ya, Kiai Haji Muhtar Khalid juga selalu sehat ya, selalu siap terus memberikan kita pencerahan, memberikan kita tausiah yang membumi, memberikan kita kesejukan. Kita akan mencoba, pemirsa Bandung TV akan mencoba membawakan tema tentang bagaimana hidayah itu bisa datang atau menjemput hidayah. Ini luar biasa karena apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan adalah kita mendapatkan hidayah yang luar biasa. Namun banyak bagi orang yang merasa bahwa karena belum mendapat hidayah sehingga menjadi kehidupannya menjadi biasa-biasa saja. Kita akan lanjut lebih luas lagi dengan Pak Kiai kita. Ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Agung, kita ketemu lagi. Insya Allah sampai jam 8 kita akan cerita seputar hidayah nih ya. Luar biasa. Ya, ada kata ungkapan Imam Ahmad bin Hambal, hidayatullah bil kasabi la bil ilham. Hidayah Allah itu datang dengan perbuatan. La bil ilham, bukan tanpa usaha. Nah, apa itu hidayah? Hidayah itu petunjuk Allah pada orang banyak. Karena ada hidayah, ada taufik ya. Hidayah itu petunjuk Allah kepada orang banyak. Biasanya diawali doanya dengan Robbana. Ada taufik, kalau taufik itu personal aja, perorangan. Ini sering kita dengar, wabillahi taufik wal hidayah. Setiap hidayah pasti ada taufik, tapi setiap taufik belum tentu ada hidayah. Gitu. Nah, perbuatan yang mana yang bisa mendatangkan hidayah itu? Satu, majelis ta'lim. Jadi hidayah itu harus dijemput. Jika orang itu berbondong-bondong pergi ngaji, mungkin kuliah subuh, kajian ini, paket ini, kajian itu, dan mereka menyebut hidayah. Karena ciri orang yang dapat hidayah nanti ada semangat mencari ilmu. Famayudillah ayyahdi yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Jadi hatinya terbuka, ringan untuk menerima Islam. Dan Islam itu agama yang harus digali. Jadi kalau kita ada yang sekarang lagi rame ya, kenapa sih ibu-ibu pergi pengajian? Itu menyebut hidayah sebetulnya. Menyebut hidayah sebetulnya ya. Saya merasakan ya, saya ketemu setiap ibu ya, setiap ada ngaji ada di situ ya, ada ngaji. Ini kenapa ibu ini sering ketemu gitu ya? Ustaz, saya lagi menyebut hidayah. Kalau pulang ngaji itu terasa ibadah jadi tambah naik, ke suami tambah baik, ke anak tanggung jawab, dan jiwa kepasrahannya itu terasa banget katanya. Qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang pasrah. Makanya kebayang kalau orang tuh kantor rumah, iraha ngaji nah itu ya. Dan masalah di kantor itu pasti tidak semua beres dengan akal. Tidak semua beres dengan musyawarah. Tidak beres dengan bawahan, dengan atasan. Kita butuh ya solusi ilahi lah. Dan solusi ilahi itu akan datang melalui majelis ta'lim. Karena itu dalam Al-Quran, perang saja itu nggak boleh semuanya. Perang itu begitu penting. Sebelum darahnya kering, yang mati syahid sudah mencium harumnya surga. Ketika saya masuk ke Uhud ya, di Madinah ya, itu kan wafat Sayyidus Syuhada Hamzah. Disolatkan oleh Nabi, ada riwayat 36 kali. Disolatkan. Setiap sahabat disolatkan, ikut disolatkan. Terus diulang-ulang itu. Dan ternyata 60 tahun kemudian, ya kurang lebih 60 tahun lah dalam sejarah, kuburannya itu ketimbun pasir ya, karena banjir kan Madinah waktu itu. Ya para sahabat menggali pasir itu, kedalaman 2-3 meter tuh kecangkul kaki Sayyidah Hamzah. Tak keluar darah segar ya. Itu yang dalam Al-Quran. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jadi jangan dikatakan mati orang yang mati syahid itu. Dia itu hidup. Tapi kalian tidak menyadarinya. Bahkan katanya bukan hanya hidup, bisa menolong keluarganya, bisa menolong kaum muslimin. Makanya dalam salawat Badar itu ada tawassal Nabi Bismillah
wabil ahli li ahli badri ya Allah. Kami bertawassul dengan basmalah dan para pahlawan perang Badar. Ya Allah. Dan itu luar biasa ya, luar biasa. Nah, tapi perang begitu penting, bukan berarti habis semua waktu untuk perang. Ya. Harus ada ke majelis taklim. Dan wa makana al-mu'minu yang lukafa falaula nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Tidak pantas orang beriman tuh habis waktunya untuk perang. Nah, bok yao kata orang Sunda ya. Falaula nafra min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Mengapa tidak di tengah-tengah kesibukan sebagai prajurit ada waktu yang khusus tafaquh fiddin. Apa itu tafaquh? Tafaquh itu al-ilmu bil ahkam syariah min adillatiyah tafsiliyah. Memahami hukum-hukum Islam dengan dalil yang terperinci wal ilmiah, secara ilmiah. Jadi perang itu penting, tapi bukan berarti lupa ngaji ya. Karena beberapa teman yang jadi prajurit ya, yang cerita ada yang sudah bintang 1, bintang 2 sekarang tuh. Ya paling rendah lah klonnya lah teman-teman itu. Saya tanya gimana? Wah, Ji, untung saya dibekali ngaji katanya. Karena di medan itu, medan perang itu ternyata ada yang beres setelah baca basmalah. Ada yang beres setelah baca Fatihah. Kita tahu bagaimana Jenderal Sudirman ya. Ketika ditinggerkan orang sudah dikepung, nah, Panglima kita dikepung oleh Belanda. Dan dihianati waktu itu ya. Jenderal Sudirman ada di situ. Ternyata Pak Dirman tenang aja. Ditendang pintu, ternyata kata pengkhianat ini Jenderal Sudirman. Kaget Belanda. Nggak percaya, masa Jenderal dikir itu kan gitu ya. Hanya ditembak kan pengkhianat itu. Semua sahabat prajuritnya nanya, punya ilmu apa katanya? Ya, punya ilmu apa kok yang ditembak malah orang lain? Salah satu jawaban Pak Dirman adalah selalu punya wudhu. Salah satunya ya. Yang kedua, sholat tepat waktu. Yang ketiga, zikir. Dan itu pasti tidak mungkin tidak pergi ke majelis taklim. Dapat berjamaah sholat, dapat keutamaan zikir, selalu punya wudhu. Kalau orang nggak ngaji nggak pernah. Jadi ternyata majelis taklim itu bukan hanya berangkatnya, tapi ada ilmu di situ nanti. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi saat masalah banyak, maka agama hadir memberikan nasihat. Sekarang masalah banyak, agama dijauhi. Wah udah, solusinya menimbulkan masalah baru. Disangkanya dengan rentan orang beres ya. Dengan pinjam ke bank beres. Wah itu malah nambah masalah. Nah untuk ini, mari jemput hidayah. Dengan cara apa? Pergi ke majelis taklim. Perang penting, tapi bukan berarti habis waktu untuk berperang. Kerja juga gitu. Kerja penting. Man qadda ala yalihi kana qal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat mencari nafkah untuk keluarganya, qal mujahidi fisabilillah. Itu jihad fisabilillah. Tapi bukan berarti habis waktu untuk kerja ya. Nah, kerja, tani, dagang, kapan ngajinya? Ya ada waktu khusus 1 jam dalam 1 pekan. Nah kenapa? Ada masalah yang beres di tempat kerja itu dengan pendekatan agama. Luar biasa. Gitu, baik. Ya memang akhir-akhir ini tadi ya, baru-baru ini juga salah satu mantan pemimpin kita yang memang sedang lucu-lucunya ya. Kalau kata orang itu karena memang semakin lucu ya, memang kadang kita mau menanggapi dengan serius juga gimana, tapi juga dianggap lucu saja lah karena memang luar biasa. Baik, kita lanjut lagi tadi ya, ini luar biasa sekali ini. Kita akan lanjut lagi pemirsa di rumah ya, jangan dulu kemana-mana setelah melihat beberapa pesan berikut, silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut kembali ya. Sebelum kita lanjut masih di line interaktif yang sama ya, di 022 7214 7214 ya. Kemudian di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740 ya. Pemirsa di rumah bisa konsultasi ya, tentu tidak bisa bertatap muka langsung ya, sambil menghubungi dulu beliau. Bisa panjang lebar yang lain-lain dengan syarat tertentu ya, dalam artian kalau beliau dengan sehat dan ada waktu luang. Tadi kita lanjut lagi tadi. Ini kan banyak orang yang beranggapan bahwa kapan hidayah itu datang dan merasa apalagi
ada yang merasa kotor dan kayaknya tidak mungkin lagi mendapat hidayah yang lain-lain, ini gimana tuh? Jadi at-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi ya. Jalan menuju hidayah Allah itu sangat banyak. Sebanyak nafas makhluknya. Coba, sebanyak nafas makhluknya. Luar biasa. Tidak terhingga kan hidayah itu. Jadi, dan hidayah itu harus dijemput. Ya. Bahkan ada yang hidayah itu karena musibah bertubi-tubi. Saya pernah menemukan orang ya, suaminya langsung sholat ya. Saya kaget ya. Bu, kunaon si Akang sebenarnya. Pak Ustaz, cilaka rek maut terjadi. Allahu Akbar. Cilaka rek maut terjadi. Jadi dia lintas pergi ke Sumatera, off-road gitu ya. Gak pernah sholat. Tiba-tiba hampir celaka, tapi itu tersangkut pohon. Udah di ujung lah Udah di pokoknya ujung tadi. ya. Dia cuma satu yang diingat, Bismillah aja. Bismillah. Bismillah. Akhirnya dia cerita sama anaknya. Ya Pak, Bismillah aja bisa menyelamatkan. Apalagi Fatihahnya lengkap katanya. Gitu ya. Bismillah aja bisa menyelamatkan. Apalagi Fatihahnya dilengkapi. Basmalah aja bisa menyelamatkan, tapi tambah sholat gitu. Apalagi tambah ngaji, tambah sedekah. Baru kaget. Itu anak yang bicara begitu. Karena selama ini kan anaknya pasif ya, karena egonya lebih tinggi ya. Kadang-kadang yang menghalangi kebaikan kan ego. Fala mazaghu azallahu qulubahum. Siapa yang berpaling dari kebaikan, nasihat dari siapapun, itu pasti hatinya akan terkunci. Ya, ego itu banyak tadi. Ego merasa lebih pintar, ego merasa lebih kaya, ego merasa lebih ningrat ya, turunan yang lain-lain. Lebih tua. Lebih tua. Kalau posisi ayah kan mungkin tak-tak ngaluhuran sirah gitu kan. Padahal kata Nabi, dengarkan kebaikan itu, sekalipun datang dari anak kecil. Itu ada yang itu. Ada yang hidayah karena apa? Kematian anak. Jadi satu saat seorang bapak ini, itu Masya Allah ya. Kalau protes sih tidak ya. Dia senang juga kalau orang ngaji, tapi dia sendiri nggak pernah ngaji. Dia senang lihat cucunya sholat, tapi dia tidak sholat. Satu saat, cucu yang disayanginya itu sering ngaji kan, didatangkan guru ngaji. Gitu. Jadi doa makan gitu. Ya karena cucu pertama ya sangat kangen gitu lah. Makan bersama, si cucu bilang gini, kakek kalau sayang sama AA katanya, laki-laki ya, kalau doa, mau makan doa dulu katanya. Panik dia kan, nggak hafal doa kan. Antara tuh makanya ditambahkan dulu 3 hari belajar doa itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nah si kakek yang baca, dia terjemahan oleh cucunya. Ya Allah berkahi kami dalam makan yang kami terima. Jaga kami dari api neraka itu kan. Jadi kakek dengan baca doa ini, kita berkah katanya. Jaga dari api neraka. Terus ya begitu. Melalui cucunya itu dapat hidayah. Allah. Jadi pintu hidayah sangat banyak. Makanya kebaikan yang kita lakukan katanya itu akan membuka hidayah sangat banyak kepada keluarga kita, kepada sahabat kita. Makanya yang satu majelis taklim tadi ya. Kerja aja nggak boleh ketungkulkan kata orang Sunda. Harus ada waktu. Sahabat-sahabat itu kan pernah yang kerja tuh pagi, siang, malam, dagang, tani semua. Sampai majelis taklim kosong waktu itu. Aturunna ayat. Wa makanal mu'minu liyaghfiru kafah. Tidak pantas orang yang beriman tuh habis waktunya untuk kerja. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Mengapa tidak nyimpan waktu yang khusus untuk tafaqquh? Memahami, mendalami ajaran Islam min adillahi tafsiriyah. Dibanding dengan dalil yang terperinci wal ilmiah secara ilmiah. Jadi kerja penting. Tapi bukan berarti habis waktu untuk kerja. Saya lihat orang yang kerjanya gila-gilaan. Oh, saya tanya, jam berapa tadi tidur? Jam 2 katanya. Masya Allah. Jam 6 dari rumah. Terus kamu tidur jam berapa istirahatnya? 2 jam tiap hari. Terus itu ngapain saya bilang? Ya cari rezeki lah supaya bahagia dunia akhirat. Jadi kalau cari rezeki bukan untuk numpuk rezeki, bagaimana kita menolong orang lain? Prinsip agama gitu. Jadi cari rezeki yang banyak untuk menolong orang lain. Prinsip agama gitu. Karena kalau sudah rezeki numpuk terus tidak pernah cukup, itu serakah namanya. Dan banyak kan orang tuh selalu beranggapan bahwa ya sesuatu yang berlebihan itu tadi kadang-kadang ya mungkin laknat Allah datang itu karena manusia sudah terlalu berlebihan katanya tadi. Biasanya kan gitu tadi. Gimana tadi? Kalau dia berlebihan, nggak puas-puas, itu namanya hubbu dunia. Dan ujungnya pasti dia mencari rezeki dengan tidak wajar. Rumusnya gini, man jama'al mala bighairi haqqin. Siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar.
tidak wajar. Salatullah, Allah akan menghancurkannya. Bilma'i banjir, Allah. watin gempa, wanar kebakaran, wasyar dan penipuan. Makanya hati-hati, cari rezeki yang halal dan wajar. Kita hanya nyampe sepeda udah sepeda. Kita nyampe mobil pun jangan terlalu mewah. Ya. Karena besar pasak daripada tiang itu bahaya. Bahaya itu. Makanya saya ketemu dengan orang Cina ya. Dia kaya luar biasa. Saya tahu dari nol ya. Resep kaya gimana sih menurut yang Cina itu kan? Kenapa haji datang ke dia? Ya kan hadis ada, bukan hadis, mungkin ada mengatakan pepatah Arab, mengatakan ungkapan Sayyidina Ali. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun kena di Cina. Sekarang Cina udah di hadapan saya sih bilang ini, gimana? Salah satunya apa? Hemat. Masya Allah. Jadi kalau punya uang 200 juta, dia beli kendaraan paling mahal 150. Oke. Al-ana'u minallah, sikap pertimbangan penuh perhitungan itu datang dari Allah. Dahsyat ya. Itu. Jadi harus ada nyimpan uang tiis cepengan lah kata orang Sunda itu. Nggak boleh habis semua. Al-iktisadu fin nafaqati nisbul ma'isah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Dan kadang-kadang ya orang kita selalu beranggapan saking gininya, bencinya dalam artian kepada yaitu ngerasa dengan ada yang lain. Padahal mereka itu berjuang itu sangat keras tadi. Iya. Makannya ngirit, semuanya serba ini. Ibadahnya luar biasa dalam artian Masya Allah. Saya dengar makan buburnya 6 tahun. Allah. Jadi ya Allah. kalau orang lain sukses, kita harus niru kuncinya apa. Karena itu realita kan, oh, sukses apa nih kuncinya? Oh, kerja keras. Ya. Kalau orang yang benci apa? Iri. Ya. Kalau udah iri, kebencian. Nah itu hati-hati ya. Likuli zini mati mahsudun. Tiap dapat nikmat pasti ada yang dengki. Allah. Itu rumus itu. Kadang-kadang yang dengki siapa? Ya orang sekitar kita. Ya. Ya beda, ini subuh datang tunuh beda dengan orang yang main tongong gitu. Ini subuh datang tunuh beda penghasilannya dengan orang yang jemur punggung tiap hari, main tongong tiap beda. Artinya pasti bakal sesuai aja dengan kapasitas dengan yang lain-lain. Artinya Gusti Allah akan memberikan segala sesuatu dengan yang dianggap VIP atau berlebih. Karena person atau orang tersebut memang melakukan hal yang luar biasa. Makanya dalam Quran ini, walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja keras. Ya. Ini luar biasa. Orang yang kerja keras itu pasti hasilnya lain. Saya lihat banyak orang yang dibenci oleh agama adalah tarkuhu malayaknam. Apa? Ya, yang sia-sia dilakukan. Kadang-kadang orang lebih banyak catur daripada syukur ya. Kalau sudah gaplek, sampai malam, subuh kesiangan akhirnya. Nongkrong itu nggak boleh. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu. Bahkan tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Dahsyat banget. Dan kita lanjut lagi tadi ya. Baik pemirsa di rumah, ini banyak sekali pertanyaan netizen kita yang kita akan bahas, apalagi sesuai dengan tema kita menjemput hidayah. Kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa. Baik pemirsa di rumah ya, kita lanjut kembali ya. Saatnya kita akan membacakan pertanyaan dari pemirsa di rumah yang lewat WA ya. Pak Ustadz, ini di 209 ini membuka aib dalam rangka ngasih solusi tadi. Nah ini apalagi zaman sekarang nih banyak sekali di media sosial kita yang zaman keterbukaan yang luar biasa, sangat vulgar gitu ya. Kita bisa saling menjelekkan satu sama lain terlepas memang lewat media sosial, lewat medsos, tetapi juga pada kenyataannya ya kayak seolah-olah ini dunia maya, tapi sebenarnya juga dunia nyata. Coba tadi gimana tuh? Ya jadi gini, membuka aib itu nggak boleh, kecuali itu ya satu dalam rangka mencari solusi. Ya tentu di dalamnya pengadilan dan sebagainya boleh itu, karena harus objektif kan di situ. Nanti bahkan ada yang diancam oleh Allah itu siksanya konten di dunia. Salah satunya qauluz zur, saksi palsu, ungkapan yang bohong, ungkapan yang mencelakakan. Makanya dalam Islam itu kalau sudah saksi palsu atau dipalsukan karena dibayar sekarang, itu dosa besar. Dahsyat tadi. Wah, kalau di KUHP kita itu 13 tahun kan. 13 tahun ya. Iya, hukumannya 13 tahun. Bahkan bisa menghancurkan 1000 tahun tahajud katanya. Itu luar biasa itu. Karena itu sudah fitnah kan? Sudah fitnah. Orang tetua atau dosa gitu kan, tiba-tiba dibayar jadi saksi palsu seolah-olah dia melakukan, itu kan fitnahnya besar. Jadi saking ancamannya dahsyat,
side effect-nya tadi ya. Oh, Sesudah dari ucapan dari itu kan ngerembetnya bisa Dampaknya kemana-mana ya, dampaknya. Jadi boleh di pengadilan, Oke. cara solusi, nah boleh untuk bukan aib ya. Ya apa yang dia lakukan, kalau makanya suka disumpah kan, sumpah dengan Al-Quran, sumpah dengan demi Allah, supaya kita benar-benar objektif. Oke. Makanya ra'sul dzunub al-kadzab, puncak segala dosa itu adalah bohong. Dan jelek-jelek bohong itu di pengadilan. Ini. Kalau sudah bohong di pengadilan itu jelek-jelek bohong ya. Katanya orang bohong itu akan dibenci oleh orang yang bohong juga. Saya tahu gede wadul gitu. Iya. Tidak pernah ketemu lah tadi. Kita lanjut lagi tadi. Ini di 412 nih. Nah, mau jual rumah untuk pindah karena warisan, sedangkan amanah dari orang tua itu ya mungkin karena ada yang belum mampu atau yang gimana, jangan dijual. Ini kadang-kadang selalu menjadi perdebatan, menjadi pertengkaran. Ini gimana tadi coba? Jadi tidak semua amanah itu laksanakan. Tidak semua amanah Tidak itu semua. dilaksanakan. Bahkan bisa dilaksanakan kalau bertentangan dengan agama bisa haram. Oke. Pokoknya ini karena bungsu mamanya, dikasih yang lebih itu nggak bisa. Artinya nilai kuasa amanah atau surat kuasa itu kan bagi ya, kalau di Islam itu sebenarnya kekuatan hukumnya seperti apa sih? Oh sangat berat itu amanah itu. Cuma amanah yang mana yang sesuai dengan agama. Oke. Gitu. Kalau umpama rumah ini jangan dijual. Itu kan lentur sebetulnya. Nanti gimana kalau perluasan kota, perluasan jalan gitu kan? Dan pasti kalau orang yang hidup itu akan senang bila bisa menghidupi keluarga yang hidup. Ya. Makanya dari alam barzah akan memonitor anak saya ternyata gitu kan. Jadi amanah itu boleh dilaksanakan selama sesuai dengan aturan agama. Ya. Tapi tidak semua amanah dilaksanakan bila bertentangan dengan kemanusiaan, dengan hukum agama, boleh dilanggar. Nah, termasuk masalah masjid kemarin itu. Saya bilang, ini kenapa masjid nggak dibongkar nih? Ini dikelilingi gitu, ini Pak amanah. Itu nggak akan hilang pahala. Dahsyat. Karena masjid itu kan fungsi, Iya. ya, bukan hanya bangunan, tapi fungsinya harus jelas. Kalau umpamanya fungsinya sudah nggak jelas, karena penuh umpamanya, diperluaskan, otomatis kan dibongkar. Dan itu yang dibongkar tidak hilang pahala. Jadi ya, amanah dan harus lentur lah tadi ya. Lentur dalam tanda kutip, tentu melihat kemaslahatan yang lebih banyak dan pasti harus ada musyawarah besar. Musyawarah besar itu. Umpamanya untuk sarana umum jalan, untuk sekolah, untuk madrasah. Kenapa? Islam itu kan mengutamakan yang hidup. Bahkan kuburan saja baru dipindahkan. Demi kelangsungan yang hidup. Karena semakin banyak ditolong yang hidup, itu makin mengalir kepada almarhumah. Gitu ya. Saya pernah juga waktu ngurusin segala macam. Salah satunya itu. Ini rumah kami. Amanah dari leluhur kami, nggak boleh dijual. Sedangkan itu untuk perluasan jalan tol waktu itu ya. Saya bilang, almarhum kalau hidup pasti beliau akan bahagia melihat bekas rumahnya digunakan untuk sarana umum. Kalau perlu SMS lah saya bilang gitu ya. Dicek saya bilang gitu ya. Karena Islam itu mengutamakan yang hidup. Oke. Gitu. Luar biasa ini. Iya. Baik, pemirsa di rumah, lanjut lagi ya. Di 059 ini. Nah, tadi ini anak angkat menguasai perniagaan tadi. Ini gimana nih? Kadang ya merasa ada sirik ya, ada dalam tanda kutip ya, karena harusnya ini anak asli ya, kan asli. Ini gimana? Akrimu auladakum wasinu asmahum. Muliakan anak-anak kalian. Jadi anak sendiri aja harus sama dimuliakan. Wasinu asmahum, dan perbaiki nama mereka. Apalagi anak angkat. Jadi anak sendiri saja harus dimuliakan semua. Berarti ada hukum itu. Satu, tidak boleh menganak emaskan. Karena bungsu, karena nunggal, karena cikal itu kan itu nggak boleh. Apalagi ini anak angkat ingin anak emaskan. Sampai akhirnya menguasai seluruh harta itu nggak boleh. Jadi jangan lebih dari sepertiga. Bahkan bisa termasuk dosa, bisa mengumpulkan harta dengan tidak wajar karena mengambil hak yang berhak orang lain. Ujungnya mungkin 1, 2, 3 tahun dia bisa kaya, tapi kesananya yurusil faqra, bisa mewariskan kemelaratan. Jadi boleh jadi kalau ayahnya begitu kaya, keturunan jadi miskin, ada harta hak orang lain yang diambil. Dahsyat, Allahu Akbar, ya Allah. Kalau hak orang lain tuh sebutlah adik sendiri, kakak sendiri, kaduru lagi segitunya.
kamu kan sejen. Gitu. Diingatkan aja, diingatkan. Ya. Ya tentu juga mengingatkannya dengan Cara bijak ya baik, Teh. ya, Oke. betul. Lanjut lagi tadi, ini 902 ini konflik dengan tetangga yang sangat akut, ini gimana solusinya? Ya. Apakah memang harus segera pindah, tapi tentu dengan pertimbangan tertentu? Kalau nggak mungkin pindah, kita pasif. Oke. Selama pertengkaran pasif, diam aja lah. Asam tuh zainulil alim. Kan diam tuh hiasan orang yang berilmu. Anggaplah nasihatnya bodoh gitu ya. Karena Imam Syafi'i saja katanya tinggalkanlah nu ngajak ke paseama gitu, minimal diam. Iya, iya, iya. Asam-tul islah, diam itu damai. Tapi kalau bicara kebaikan, kita harus aktif. Umpamanya, Nabi SAW kan pernah ya diludahin tiap subuh oleh tetangganya. Tapi beliau tidak menjawab, pasif aja. Tapi begitu mendengar sakit, Rasul aktif. Luar biasa. Ngasih makanan, ngasih obat, didoakan sampai sembuh. Orangnya nanya, siapa kau itu? Saya Muhammad yang sering meludahi. Yang nyuruh meludahi saja, nggak pernah masuk rumah ini. Kenapa engkau tidak membalas kejahatanku? Kata Rasul, ini lam asla'anan. Aku diutus ke dunia bukan untuk mengibarkan permusuhan. Cek orang sama lain tewani gitu ya. Lain level makanya aku lupa saya. Hanya orang ini kaget. Rasul mengatakan, innama bu'istu rahmatan. Aku diutus ke dunia untuk mengibarkan kasih sayang. Dan ternyata masuk Islam. Dahsyat ya, memang ya itulah ya, kadang-kadang kebesaran hati, jembar mana lah kalau dia tadi, jembar mana ya. Gede hampura. Luar biasa gede hampura. Kalau mau tetangganya benci sama kita, bae deh. Bikin 1000 alasan supaya kita husnudon. Meureun teu ningalieun. Meureun pohon, itu aja lah. Saya kemarin ya tiba-tiba ternyata nggak harap. Ternyata matanya sudah kurang lihat. Sugantin Pak Ustadz katanya, alhamdulillah, itu saya bilang gitu. Kita harus maklum. Bikin 1000 alasan supaya kita berhusnudon. Awalnya, ada kan orang, meniteng orang hajat, bikin husnudon. Pasti lupa karena riba, udah gitu, datang aja. Karena ya di tengah zaman yang sekarang yang serba cepat, ya, di tengah pasti ketersinggungan itu hal kecil itu selalu luar biasa tadi. Luar biasa ya. Tapi kalau kita memang tidak berkecil hati, selalu berpikir positif dan jembar mana itu, insya Allah hal-hal yang kayak gitu tuh karena kan solusi ya. Banyak hal-hal besar yang mesti kita kerjakan, sementara kecil-kecil gitu jangan terlalu dianggapin itu. Luar biasa. Lanjut lagi tadi, ini 906 karyawan yang malas, ini gimana tadi ya? Karena belum ada perubahan. Nah ini kan jadi ngelihat gimana caranya buat membangkitkan semangat itu tadi. Ya pertama ada penghargaan memang ya, penghargaan. Juga ada peringatan. Ya. Ada penghargaan, ada peringatan. Ke yang prestasi kasih penghargaan, apa saja lah, sesuai dengan minimal ada apresiasi lah tadi, mengapresiasi ya. Disebut-sebut kebaikannya depan orang banyak itu bagus ya. Jadi tidak boleh kita menyebut kejelekan depan orang banyak. Kalau di depan orang banyak kejelekannya disebut-sebut itu kebencian. Kalau kebaikan disebutkan di orang banyak itu kasih sayang. Satu, kedua jangan lupa ada aturan main. Diingatkan dengan cara yang sangat baik. Kita harus husnudon. Kenapa dia telat? Oh ini. Kita maklumi. Tapi kalau sering-sering telat ya lain lagi itu. Jadi ingatkan, bisa lebih pagi segala macam. Karena dalam Islam itu ternyata walau kunta fadzan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kalian kasar dalam mengingatkan, pasti orang-orang sekitar kalian akan meninggalkan kalian. Itu orang terjelek, itu kata Nabi gini, inna syaronas mayutkinas puhsah. Sejelek-jelek orang adalah yang takut orang lain karena takut kejahatannya. Sieun nggak jenggawi sieun gitu ya. Karena sudah sabibir hiji kata orang gini. Kalau udah culas itu, terkenal culas tuh kadang-kadang dulu sorangan ditipu, itu bahaya. Istrinya sendiri ditipu. Suaminya aja ditipu, itu coba. Dan ini bukannya utopis ya, dan memang ada tadi ya, karena memang pernah terjadi. Gitu. Terjadi banyak itu. Selama ini saya dibohongi. Satu saat gini, nikah ya, sudah 6 bulan, pamannya yang datang. Ini gimana Ustaz solusinya? Kenapa sudah? Selama nikah 6 bulan tuh, punten, dia belum pernah hubungan batin. Terus saya tanya kenapa? Diam-diam dia sedang hamil oleh laki-laki lain. Oh ya Allah. Nah akhirnya terus gimana? Karena orangnya diperiksa dulu gitu. Ya itu, dia bohong. Jadi kalau suaminya saja, keluarganya dibohong itu kebayang dosanya besar. Akhirnya dicerai, nikah dengan bibinya kalau nggak salah.
pembantunya. Oke. Yo. Sampai gitu, segitunya. Aduh, ya, luar biasa ini. Baik pemirsa di rumah ya, kita lanjut lagi nih karena masih banyak. Sebelum kita ke iklan, ini ada satu lagi tadi nih. Apa? Nah ini tadi atasan itu selalu bikin kwitansi 2 kata dia nih. Ini kami sebagai bawahan ini gimana, apa mesti mengikutin, juga negur juga tidak enak, apalagi beliau yang secara memberi. Ini gimana tadi? Iya, karyawan harus patuh aktif ya. Patuh aktif. Minimal meminimalisir lah. Iya, iya, iya. Aktif terus. Kalau umpamanya dengan berbagai cara belum ada perubahan, mundur teratur. Karena rumusnya al-wahdah khairum min jilisu. Hidup menyendiri, mandiri lebih baik daripada bergabung dengan pidosa ini. Iya, iya. Karena namanya ada yang disebut dengan dayus. Dayus itu tidak peduli, mau orangnya hidup masing-masing itu bisa. Kalau dayus itu membiarkan kejelekan, membiarkan kejahatan, dan nanti kebagian dosanya. Walau dalam hal itu, walau karena murron, walaupun pahit resekunya. Kata sahabat, ya Rasul, jihad yang terbaik apa? Kalau perang, tidak ada ya Rasulullah. Melahirkan tidak mungkin. Nafkah sudah. Afdalul jihad kalimatul haqqin. Jihad terbaik itu adalah mengucapkan kalimat yang benar inda imam jair, di depan pimpinan yang jair. Walau karena muron, walaupun resikonya pahit. Iya, iya. Ya memang ini lagi-lagi tidak mudah karena tetapi hal yang kayak gini ini pasti sering terjadi, dan kalau kita tidak punya prinsip, kita tidak punya keyakinan buat bisa mengubah keadaan, ya harus mundur teratur ya tadi. Mundur teratur, karena kita nggak mungkin ikut jelek di situ. Saya pernah menemukan seorang yang punten secara struktural lah, rendah lah. Tapi kalau rapat seru dihadirkan. Saya bilang, kenapa? Saya kan orang keras Pak. Saya nggak khawatir kehilangan kerjaan katanya. Pimpinan saya senang dengan cara gini, jadi nggak menjilat. Oke. Putih gitu kan. Nah ini. Dan ternyata alhamdulillah saya dihargai katanya, karena hidup saya punya prinsip. Begitu. Nah ini bagi pemirsa kita ya, pemirsa di rumah, pentingnya sekali kita punya prinsip, pentingnya sekali kita harus, kalau kasarnya harus berdaulat lah tadi, harus berdaulat penuh ya dengan ini. Oke, kita lanjut lagi. Pemirsa di rumah, luar biasa ya ini dengan tema kita ya, menjemput hidayah. Masih banyak sekali pertanyaan pemirsa di rumah yang kita akan coba bahas satu-satu ini. Salah satunya ini misalkan Tad 546 ini harus umroh dulu atau memang harus sumbangan dulu Tad? Karena ya selalu tidak jadi juga, karena selalu tiap mau umroh selalu ada juga yang mesti dibagiin. Itu gimana Tad? Kasihan juga. Saya teringat saudara saya, yang lain ramai kan umroh. Cana uang merekin masjid gitu ya. Rupanya uangnya habis untuk masjid. Saya bilang, bangun masjid itu bukan umroh, adalna bilhad, sudah yang berangkat haji. Insya Allah. Tingkatannya udah lebih lagi. Ada orang yang tidak ke Mekah ke Madinah, tapi seolah-olah dia senang pergi ke Mekah ke Madinah. Salah satunya bangun masjid. Dan kalau sudah bangun masjid pasti itu kan jaminan intan nasrullah yang nasrukum wa yusabit aqdamakum. Kalau kalian nolong agama Allah, pasti Allah yang nolong kita. Wa yusabit aqdamakum, dan Allah teguhkan pendirian hati kalian. Jadi iman tambah kuat. Kalau Allah sudah nolong, pasti satu saat berangkat umroh. Nggak nyampe 6 bulan ya, begitu masjid beres diberangkatkan umroh gratis. Itu luar biasa, Jadi nggak usah khawatir, selama kita nolong orang, Allah akan nolong kita. Kalau maunya hablum minanas itu sangat dipentingkan, kayak kemarin 7 orang ya nggak jadi umroh ke Cianjur kan, bagus sebenarnya. Yang salah itu dia mampu umroh itu nyumbang itu ribu sih. Nah tapi kalau nazar itu lain ya. Kalau nazar itu haji wajib. Jadi karena memang udah berjanji. Udah berjanji. Kalau belum nazar, saya kira sekarang lebih banyak ibadah sosial lah, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Tadi Ustadz bilang Allah akan selalu meneguhkan. Ini kan penting tadi ya, karena ada orang yang dari awal sampai menuju itu, tapi begitu menuju Purnabaya, menuju gini, ada hal yang jadi ya terkontaminasi dalam tanda kutip itu tadi. Ini gimana Tad? Mesti gimana caranya kita biar tetap teguh dalam keyakinan penuh bahwa Allah itu akan selalu bersama kita gitu. Saya tuh waktu ziarah ke makom Ayub Al-Ansori ya di Istanbul ya.
Kan beliau itu waktu ke Madinah Rasul itu kan semua orang ingin disinggahi oleh Nabi. Kata Nabi, di mana untaku berhenti, di situ aku istirahat gitu kan. Ya. Akhirnya ternyata ke rumahnya Ayub Al-Ansari. Di situ Rasul berhari-hari sebelum mendirikan Masjid Kuba. Ya. Usia 80 tahun. Masih ingin berperang kan. Allah. Hanya wafat tengah jalan. Ya. Nah, kata Nabi mengatakan gini, semakin sering menolong agama Allah, maka semakin kuat prinsipnya. Makanya salah satu caranya adalah jaga perintah-perintah Allah. Ihfazillah tajidhu amamaka. Siapa yang melihara hubungan dengan Allah, Allah akan bersamanya. Kalau Allah sudah bersamanya, pasti Allah yang akan meneguhkan hatinya. Tahajud kita jaga, duha kita jaga. Kalau sudah biasa, nggak akan berat. Ringan. Kenapa? Karena yang menjawab iman. Saya pernah ikut sholat di satu masjid ya. Ini luar biasa nih. Iya lama itu kan satu malam satu juz ya. Targetnya itu setengah Ramadan udah hatam. Jadi satu Ramadan tuh 2 kali hatam. Oh, 2 kali hatam. 2 kali hatam ya. Lama berdiri. Satu Ramadan 2 kali. Setelah itu ya karena tarawih itu kan artinya santai ya. Arti angin, santai. Nggak buat berdiri, duduk, berbaring, itulah kata orang duduk. Ada bapak-bapak yang itu dari awal sampai berdiri terus. Saya tanya, Pak, pensiunan polisi, saya bercanda. Mohon Ustadz, cina gitu. Kan polisinya lupa nangtung si jalan. Sebetulnya, kenapa itu? Aduh Pak, saya tuh pas witir saya lemes orang lutut. Dia jawab gini, mungkin Ustadz mengandalkan fisik katanya. Tapi saya berusaha mengandalkan kekuatan iman. Nah itu ya. Jadi kalau sudah kekuatan iman, tidak ada jika, kalau, mu nggak ada. Luar biasa. Sampai aduh saya bilang, langsung jawaban itu perasaan saya, benar saya bilang. Gitu ya benar. Jadi kalau kekuatan iman, nggak mungkin kalah dengan dingin. Dan mungkin kalah dengan takut. Para wali itu coba ke gunung-gunung. Istrinya pulang dari ke-4 wali itu ya, kemarin 4 hari 4 malam sampai ke Sidoarjo. Pak, Paingan misalnya gitu ya, Paingan itu ya. Gunung Jati itu bukan Gunung Jati sekarang, itu hutan jati kan. Gunung Murah itu bukan gunung sekarang, dulu tuh hutan. Mereka ke gunung hanya takutnya satu, kepada Allah. Karena rumusnya itu apa ya? Kalau sudah Allah yang ditakuti, Allahu Akbar, semua kecil. Menjadi orang tua kecil, anak kecil. Makanya man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Orang yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluk apapun. Itu kadang-kadang saya merasa, oh benar ya, kalau dasarnya iman, pantas ya Abu Bakar As-Siddiq semuanya harta diberikan karena iman. Harta para sahabat ingin apa cita-citanya? Mati syahid. Kalau iman itu ya, iman gitu. Ini ya itu tadi ya, makin kesini kan akhir-akhir ini kan makin kesini kan terdegradasi keimanan kita itu makin dalam artian melihat berbagai macam berita yang lain-lain kok makin gini gitu ya. Iya. Kayak makin tipis lah gitu, kayak makin apalagi di ini dengan salah mantan pemimpin kita ngapain sih terus-terusan pulau kali katanya. Itu juga jadi luar biasa ya, jadi semakin menambahin. Karena gini, ketika orang pergi ngaji, seluruh yang dilewati, yang hidup, yang mati, binatang, benda besar, itu mendoakan. Hatta namlah fil hujrah. Sampai semut-semut dalam lubang pun ikut mendoakan. Jadi kita bisa istiqomah dalam ngaji. Kenapa? Doa dari orang lain. Bahkan kata Nabi, kalau engkau ingin tahu orang diijabah atau tidak, lihat ke majelis taklimnya. Minta doalah kepada orang yang sering ngaji. Sampai Imam Bukhari itu sengaja jual asetnya di rumahnya, dia beli rumah di Madinah. Makanya di Madinah ada masjid Imam Bukhari ya. Karena semangatnya cari ilmu. Karena kalau orang sudah malas cari ilmu, lama-lama jadi tidak tahu tentang agama. Rumusnya annasu adau majahilu. Manusia akan membenci karena tidak tahu. Kalau tidak tahu ujungnya benci. Orang selalu kadang padahal mencari ilmu itu hukumnya wajib lah. Wajib. Sudah bukan sunnah lagi ya. Wajib. Jadi dan sampai saya baca ya, orang-orang yang sering mencari ilmu, kita datang ke satu tempat. Fatata'allama ayatan minal Quran. Satu ayat saja dengarkan Quran, khairul laka, lebih baik bagimu min antusolya, daripada salat sunat mi'atan rakaatan, 100 rakaat. Lebih dari tahajud, lebih dari duha. Makanya kalau kita Jumatan telat, khotib sudah menyampaikan ilmu, jangan tahiyatul masjid. Kayak jangan ganggu nih.
kaduana mengganggu menyampaikan ilmu. Kan khotib itu katanya jeung nangtung jeung loba salat teh masjid urang keur khotbah jadi kagok tuntungan teh gitu. Gitu Pak Gumi. Luar biasa ini, penting sekali memang kita ya itulah ya kadang-kadang ya mungkin salah satu bangsa kita makin terpuruk juga karena ilmu itu tadi dan tingkat derajat seseorang itu kan gara-gara ilmu. Iya. Luar biasa. Oke. Lanjut lagi tadi di 147 ini. Ini gimana caranya katanya ya kita dengan ibu itu tidak akur katanya Tan. Dengan ibu. Iya. Gini ya. Allahu Akbar. Sebaiknya anak mengalah. Ya. Karena tidak akurnya masalah apa? Kalau toh orang tua itu berbuat keliru, ya anggaplah manusia biasa. Ya. Kita yang ngasih tahu dan ngasih taunya harus qaulan karima. Kata-kata yang memuliakan. Kalau kata-kata yang memuliakan, insya Allah airnya bening, tapi ikan dapat. Jangan sampai airnya keruh, ikan mati gitu. Artinya mesti enakan lah. Enakan ya, mesti enakan karena kita kan manusia ya yang ada hati, apalagi makin tua makin sering tersinggung. Harus mempermuliakan diri dengan orang tua. Kalau orang mau ikut mah asin mabok lah, jangan pakai AC. Walaupun kita keringat misalnya demi orang tua harus ngalah. Gitu. Ngalah sebaiknya. Kalau lah saya yakin semakin sering ke rumah kirim lama-lama gede hampura lah korot mah. Gitunya. Luar biasa. Baik, satu lagi Tad, ini terakhir sebelum kita tutup Tad, ini gimana caranya ini apa? Ini Tad, menghadapi anak-anak yang bermain lato-lato di masjid katanya tadi gimana? Iya. Lato-lato itu di mana-mana itu lalu. Jadi gini ya, orang tua harus mengingatkan anak. Ya. Kalau perlu udah diperiksa dulu lah pengurus masjid. Diperiksa semua. Kemudian di Al-Jabar juga banyak ya. Cerita ramai lato-lato di Batan Udikir masih luar biasa, yang senam pula yang waduh, luar biasa. Jadi harus tahu itu tempat ibadah. Iya. Hindari hal-hal yang sia-sia, apa yang mengganggu orang sholat gitu kan. Tugas kita adalah aktif, ngasih tahu. Mungkin pengurus masjid ataupun orang tuanya diingatkan berkali-kali. Karena nasihat itu harus diulang. Nasihat itu harus diulang-ulang. Karena Quran itu mengulang-ulang nasihat. Karena kita kan tidak tahu dari nasihat keberapa dituruti oleh anak kita. Dan bagus kalau orang tua yang bawa anak diingatkan. Karena kalau anak nggak diperkenalkan ke masjid itu bisa hilang itu. Nanti satu generasi bisa hilang. Makanya bawa ke masjid tapi tetap diingatkan, jangan sampai ganggu orang lain. Gitu ya. Tad, hatur nuhun Tad. Ya, siap. Setelah kedatangannya kita kan semakin hari semakin sehat saja. Kasih kesimpulan Tad sama doa. Ya. Pemirsa Waduh TV, mari kita jemput hidayah dengan pergi ke majelis taklim. Insya Allah dengan cara pergi ke majelis taklim menyempatkan cari ilmu, bisa langsung, bisa baca, bisa dengar. Sekarang banyak sumber ilmu. Insya Allah makin banyak hidayah. Berbahagialah orang yang selalu mencari ilmu, karena itulah ada pintu-pintu hidayah. Semakin banyak mencari guru, semakin sering mencari ilmu, makin terbuka hidayah. Demikian Pak Agung ya, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di tentu hari Rabu seperti biasanya. Banyaklah doa yang sangat bagus dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah kami dapatkan hidayah. Itu tuh luar biasa doa ini. Sering-sering diulang. Ali Imran ayat 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, kita akhiri ya kajian kita kali ini. Insya Allah Rabu depan kita akan ketemu kembali dengan jam-jam apa, dengan tema yang lain. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to